Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu di acara pada siang hari ini. Karena tadi ada bapak-bapaknya ya, jadi Bapak dan Ibu ya. Pada siang hari ini saya ingin sedikit membagikan ilmu dan informasi terkait kebutuhan nutrisi bagi pasien dengan limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Oke, kita mulai. Oke, kanker kelenjar getah bening atau limfoma adalah kanker darah yang mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening ya Ibu-Ibu ya. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Vicky tadi, bahwa status nutrisi pada pasien kanker sangat amat penting karena ini nantinya akan berhubungan dengan respon terapi, prognosis, dan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Tujuan dari pemberian diet pada pasien kanker ini sendiri adalah yang pertama untuk mencegah terjadinya penurunan berat badan atau untuk pasien dengan berat badan yang sudah normal kita akan pertahankan. Selain itu juga untuk mengganti zat gizi yang hilang karena proses treatment. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan kalori, protein, atau kita sebut dengan zat gizi makro dan juga zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral ya. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya infeksi atau komplikasi lebih lanjut dan menjaga keseimbangan kadar gula darah dari pasien. Nah, konsep dasar dari seberapa banyak kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan dan nutrisi apa saja yang dibutuhkan itu masih sama, yaitu adalah kebutuhan nutrisi dengan pola yang seimbang ya. Jadi artinya di situ ada nutrisi makro ya, yang kita sebut di sini ada karbohidrat, ada protein, ada lemak ya, dan ada juga zat gizi mikro yaitu ada vitamin dan mineral. Di samping itu juga ada senyawa non gizi dan cairan yang harus semuanya ini kita penuhi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi per individu berbeda, oleh karenanya pasien dengan kanker memerlukan tatanan atau asuhan gizi per individual. Nah, untuk gambarannya, apakah beda untuk pasien-pasien yang sedang menjalani treatment atau pasien yang sudah selesai treatment ya, tentu akan ada sedikit perbedaan ya. Jadi untuk pasien-pasien yang sedang menjalani treatment, entah itu kemoterapi atau radioterapi atau lainnya, itu ada perbedaan pada komposisi zat gizi makro dan mikronya, utamanya pada protein atau asam amino, nantinya akan membutuhkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan pasien-pasien yang sudah selesai menjalani treatment atau sebelum menjalani treatment. Gambarannya seperti ini ya Ibu-Ibu. Jadi jumlah proteinnya memang kita perlu berikan lebih banyak. Nah, untuk protein itu sendiri, apa sih dan kita bisa dapat dari mana sih protein yang aman dan jenisnya apa? Nah, itu akan kita sedikit bahas di sini. Tentu untuk pasien-pasien yang sedang menjalani treatment, kita akan berikan jumlah protein yang lebih banyak. Namun perlu diperhatikan bahwa protein yang kita akan berikan, upayakan adalah jenis protein yang tidak tinggi lemak. Nah ini yang harus dijadikan titik poin. Jadi nggak asal semua jenis makanan sumber protein kita bisa konsumsi, tidak. Jadi karena kita juga harus perhitungkan lemaknya, karena sebagian besar makanan-makanan yang menjadi sumber protein, di situ juga ada sumber lemak yang cukup tinggi. Nah, ini ya. Jadi tidak semua jenis diet tinggi protein dapat kita berikan. Biasanya kita akan berikan untuk pasien yang sedang menjalani treatment. Ya. Jadi protein ini tadi nantinya akan dipecah melalui metabolisme di dalam tubuh kita dan akan dipecah menjadi molekul yang paling kecil atau kita sebut dengan asam amino ya. Jadi ada asam amino esensial dan non esensial. Jadi asam amino esensial kita bisa dapatkan dari luar tubuh, biasanya dari makanan. Nah, ada 9 jenis asam amino. Namun kita di sini akan membahas 7 jenis saja yang paling berkaitan dengan imun tubuh ya, yang sangat diperlukan untuk pasien-pasien yang sedang menjalani treatment kemoterapi atau lain sebagainya ya. Nah, ini untuk asam amino esensial yang pertama ada isoleucin. Ini kita kenal dengan BCAA ya gampangannya. Jadi branched chain amino acid.
Nah, untuk isoleucin ini biasanya berfungsi untuk membangun otot. Nah, membangun otot tidak hanya untuk para atlet. Jadi untuk pasien kanker ini sangat penting sekali untuk kita pertahankan massa ototnya. Oleh karenanya, jenis asam amino isoleucin ini cukup diperlukan. Contohnya kita bisa dapat dari mana? Kalau dari makanan, salah satunya bisa dari daging sapi, tentunya yang lean mass ya, artinya yang paling sedikit lemak. Bisa kita dapatkan dari telur dan susu. Selanjutnya ada asam amino jenis valin, ini juga sama, merupakan BCAA. Dia akan berfungsi untuk menyuplai energi di dalam tubuh kita dan merangsang hormon pertumbuhan dan memperbaiki kerusakan otot. Nah, ini biasanya untuk pasien-pasien yang selain dengan kemoterapi atau terapi lainnya, juga untuk pasien-pasien post-operasi, ini cukup diperlukan. Salah satu contohnya adalah putih telur. Jadi mungkin untuk pasien-pasien yang menjalani terapi atau sudah pernah menjalani terapi yang mungkin di kami sering sekali kita akan singgung soal telur, putih telur, dan lain sebagainya. Mungkin di sini akan bisa lebih memahami ya, kenapa kok kita sangat sering sekali menyebut putih telur dalam dietnya. Selanjutnya ada lagi yaitu asam amino esensial lain, leucin. Ini juga sama, merupakan BCAA. Jadi dia akan membantu dalam proses penyembuhan luka, juga untuk produksi hormon pertumbuhan, sama juga untuk kekuatan otot, serta mengatur kadar gula darah. Leucin ini kita bisa dapatkan dari ikan-ikanan, yang paling tinggi memang pada ikan salmon. Dalam jumlah yang lebih kecil, kita bisa dapatkan dari kacang-kacangan, kedelai, telur, itu juga ada kandungan leucinnya. Nah, di luar 3 asam amino BCA ini juga ada asam amino esensial lain, yaitu adalah contohnya treonin ya. Ini sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Dalam jumlah yang cukup, kita bisa dapatkan dari bayam, terus ada selada air, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Dan dalam jumlah kecil ada pada ikan tuna, telur, khususnya pada bagian putih telur, dan juga kedelai ya. Selain itu ada juga asam amino metionin. Ini sama ya, kurang lebihnya fungsinya itu untuk menjaga imunitas tubuh, tetapi juga berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi di dalam tubuh. Jadi kalau ada zat-zat kurang baik yang masuk ke dalam tubuh, dia akan membantu seperti itu ya. Dia juga akan membantu dalam menyerap nutrisi, khususnya zinc dan selenium. Nah, contohnya metionin ini akan banyak kita dapat dari putih telur ya. Dalam jumlah kecil itu ada dalam ikan dan daging sapi. Asam amino selanjutnya adalah lisin. Ini sama untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga agar hormon dan enzim di dalam tubuh kita dapat bekerja dengan baik. Ini kita bisa dapatkan dari ikan dan telur. Untuk triptofan, ini kita bisa dapatkan dari daging ayam. Di sini saya tekankan adalah pada lean mass-nya atau pada bagian dada ya, pada bagian dada tanpa kulit ya. Dan juga dalam jumlah kecil ada pada ikan, kedelai, kacang-kacangan, biji-bijian ya. Ini juga nanti bisa membantu ya. Di sini saya tidak bilang dia akan memastikan, tapi membantu nafsu makan kita akan menjadi tetap baik, kualitas tidur dan suasana hati ya. Karena dia akan mempengaruhi pada hormon serotonin ya. Nah, ini untuk gambarannya asam amino esensial yang bisa saya rangkumkan dari 7 jenis asam amino esensial itu tadi, yang paling banyak adalah putih telur ya memang. Jadi kenapa kita akan banyak singgung untuk pasien-pasien dengan treatment itu adalah putih telur, karena memang kandungan asam amino di dalam putih telur ini cukup kompleks ya. Selain itu juga kita bisa dapatkan dari ikan, daging ayam, susu juga ada, dari kacang-kacangan, biji-bijian, sayur, dan ada beberapa juga dari daging sapi, tentunya yang lean mass. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh saja ya untuk kebutuhan protein, kurang lebihnya 1-1,2 gram per kilogram berat badan. Namun untuk pasien-pasien yang sedang menjalani treatment, kebutuhan protein bisa lebih tinggi ya, bisa 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Ada juga yang bisa sampai 2,5 dengan kondisi khusus ya. Nah, ini ada beberapa contoh bahan makanan sumber protein seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah kandungan protein dalam 100 gramnya ya. Sebenarnya yang paling banyak di sini kita akan dapatkan dari daging ayam, ada daging sapi juga ya, ada ikan kembung. Namun kenapa kok putih telur yang saya letakkan di paling atas? Hal ini karena kita lihat juga pada kandungan lemaknya ya. Jadi putih telur memiliki kandungan lemak yang
paling sedikit dibandingkan dengan teman-teman sumber protein lainnya, gitu ya. Oke. Sebenarnya jadi banyak sekali sumber protein yang bisa kita konsumsi, namun kita juga harus perhatikan faktor-faktor lainnya. Jadi tidak hanya pada proteinnya, kita juga harus perhitungkan dari kandungan lemaknya dalam memilih bahan makanan sumber protein ini. Selanjutnya untuk lemak. Untuk lemak kita akan lebih banyak dianjurkan mengkonsumsi lemak yang tidak jenuh ya, atau omega 3 dan omega 6. Tapi di sini kita akan lebih banyak membutuhkan omega 3 dibandingkan dengan omega 6 dengan rasio 5:1 ya. Di sini juga disebutkan bahwa batasi asupan lemak jenuh atau kita sebut dengan saturated fat. Jadi tidak lebih dari 10% dari kebutuhan kalori kita ya. Atau gampangannya tidak lebih dari 3-5 sendok makan lemak dalam satu hari. Ini kalau kita korelasikan dalam bentuk minyak ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk lemak jenuh, ini kita bisa ada di dalam daging, di sini daging sapi ya, lebih utamanya daging merah ya. Unggas seperti ayam dan unggas lainnya. Susu full cream, minyak sayur seperti minyak kelapa sawit, atau minyak kelapa biji kelapa sawit ya, itu juga merupakan salah satu jenis lemak jenuh. Jadi perlu digarisbawahi bahwa lemak jenuh masih bisa kita konsumsi, tapi dengan batasan ya. Jadi tidak lebih dari 10% dari total kalori yang kita konsumsi. Selanjutnya ada satu lagi jenis lemak yang kurang dianjurkan, yaitu adalah lemak trans. Di sini dianjurkan untuk konsumsi seminimal mungkin, jika memungkinkan adalah kurang dari 1% dari total kalori. Nah, kalau lemak trans ini apa? Nah, lemak trans ini kita banyak dapat dari lemak yang sudah terhidrolisis ya, atau gampangannya seperti, kita sebut beberapa jenis minyak-minyak yang sudah padat ya, seperti margarin dan lain sebagainya. Nah, ini harus mulai kita kurangi, termasuk pada produk-produk yang di situ tidak terlihat kandungan lemak transnya, seperti snack-snack ya, atau baked food, seperti itu. Jadi kita agak harus meminimalkan. Bukan tidak boleh ya, kita garis bawahi di sini, namun ada maksimal konsumsinya, sebaiknya tidak lebih dari 1% dari kebutuhan kita dalam satu hari. Nah, selanjutnya, ini seperti yang saya sebutkan tadi, yang baik yang bisa kita konsumsi adalah asam lemak omega 3. Di sini dia berfungsi untuk menghambat penurunan berat badan, karena pasien dengan treatment biasanya sangat rawan terjadinya penurunan berat badan. Dia juga akan meningkatkan harapan terhadap respon terapi. Dia juga akan secara bermakna bisa mengurangi proses peradangan. Ini ya, ini gambarannya seperti ini, polyunsaturated fat. Di sini contohnya ada ALA, EPA, DHA. Untuk ALA ini kita bisa dapatkan dari biji-bijian, contohnya bisa biji flaxseed ya, dari kacang walnut ataupun minyaknya. Jadi sekarang kan sudah ada minyak biji-bijian juga ada. Terus ada EPA dan DHA, ini juga banyak kita dapatkan dari ikan sebenarnya ya. Ada ikan tuna, ikan salmon, ikan lainnya, ikan kembung pun ada, seperti itu. Selanjutnya adalah omega 6, tadi seperti yang saya sampaikan, omega 6 ini kebutuhannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan omega 3 ya. Contohnya adalah pada minyak biji bunga matahari, minyak jagung, minyak kedelai ya, pada kacang mente atau kacang-kacangan lainnya. Jadi di kacang-kacangan ini memang ada kandungan asam lemak yang cukup baik, asam lemak omega 6, tapi kita juga perlu perhatikan pada batas konsumsinya. Untuk omega 6 jenis AA ini kita temukan di unggas ya, di unggas, daging merah dan telur. Nah, ini ya rekomendasi omega 6 untuk orang dewasa adalah 6% dari total kalori. Selanjutnya kita tidak banyak bahas terkait karbohidrat ya. Nanti kita akan langsung menuju ke mikronutrien. Mikronutrien yang pertama adalah vitamin. Ada beberapa jenis vitamin yang akan kita bahas di sini yang berkaitan dengan menjaga kualitas atau imun untuk pasien-pasien dengan kanker. Yang pertama adalah vitamin A. Di sini dia akan membantu untuk mengatur sistem kekebalan tubuh dan melindungi dari beberapa jenis infeksi.
Nah, di sini juga berperan penting dalam imunitas non-spesifik melalui proses pematangan sel-sel T. Nah, ini adalah salah satu jenis sel limfosit ya. Terus beta karoten pada vitamin A ini juga akan meningkatkan jumlah monosit. Beta karoten juga dapat menjaga imun tubuh kita dari kerusakan yang disebabkan oleh ROS atau reaktif oksigen spesifik. Nah, ROS ini sumbernya banyak ya, bisa salah satunya dari lemak jenuh tadi yang saya sebutkan. Nah, ini adalah contoh saja untuk kandungan vitamin A. Memang banyak kita temukan di minyak ikan. Nah, ini berbagai jenis ikan ya. Dan juga kita bisa dapatkan dari ubi jalar, wortel, ya, kuning telur, bayam, labu kuning, kangkung, dan beberapa jenis makanan-makanan lainnya. Jadi ini kebutuhan yang direkomendasikan adalah 10.000 IU ya dalam per hari. Sebenarnya kalau kita konsumsi makanan yang sudah cukup beragam, kita tidak perlu bingung menghitung lagi apakah sudah terpenuhi atau tidak. Karena dari satu kuning telur aja sudah hampir 1.000. Selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C mungkin kita sudah banyak kenal, fungsinya adalah sebagai antioksidan. Ya, dia akan mampu mereduksi spesies oksigen reaktif ya, fosfor dan SNR atau nitrogen reaktif. Ini banyak biasanya juga dari makanan-makanan yang berpengawet, terus juga bisa juga dari makanan yang diolah dengan kurang tepat, seperti menggunakan suhu tinggi, seperti itu ya. Terus vitamin C ini juga berfungsi untuk meningkatkan imun dengan menstimulasi produksi interferon. Selain itu dia juga berperan dalam sintesa kolagen ya untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, makanya banyak juga produk-produk kesehatan yang kulit ya, utamanya jadi untuk kesehatan kulit, untuk memperkencang kulit dan lain sebagainya menggunakan vitamin C. Nah, untuk makanan itu sendiri vitamin C banyak sekali, utamanya di sayur dan buah memang ya, vitamin C banyak kita dapatkan di sayur dan buah. Untuk buah dengan kandungan vitamin C yang cukup tinggi, contohnya adalah pada jambu merah ya, guava. Per 100 gram adalah 140 mg vitamin C. Ada kiwi, stroberi, mangga itu juga cukup banyak. Jeruk ya. Untuk rekomendasi sehari bisa kita konsumsi dalam dosis recovery atau dosis kita sedang dalam pengobatan atau sedang dalam masa treatment, kita bisa berikan 500 sampai 2.000 mg per hari vitamin C. Nah, untuk konsumsi vitamin C ini selama bisa kita penuhi dari makanan, upayakan kita penuhi dari makanan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah vitamin B. Ada beberapa vitamin B di sini yang akan kita bahas adalah 3 jenis vitamin B yang berkaitan dengan sistem imun. Yang pertama adalah vitamin B6 atau pyridoxine. Ya, terus selanjutnya ada vitamin B12. Ini biasanya kita berikan lebih banyak pada pasien-pasien dengan anemia defisiensi vitamin B12 ya. Oke, selanjutnya adalah vitamin B9 atau asam folat ya. Jadi ya kalau asam folat ini contohnya banyak sekali di sayuran hijau ya, brokoli, sayuran-sayuran berdaun hijau, kacang merah, dan makanan-makanan yang berkaya vitamin asam folat lainnya ya. Oke. Untuk vitamin selanjutnya adalah vitamin D. Di sini cukup banyak penjabarannya. Pada intinya adalah vitamin D ini cukup bermanfaat untuk menjaga sistem imun kita agar tetap terjaga. Dia juga berfungsi untuk meregulasi perkembangan dan diferensiasi sel. Dan selain itu juga memiliki efek anti proliferasi ya. Nah, sumber vitamin D ada pada sinar matahari. Nah, ini tapi kalau musim hujan seperti saat ini mungkin agak jarang ya kita temui sinar matahari. Selain itu ada pada susu. Nah, biasanya di susu itu atau soya ya. Soya yang berkaya vitamin D itu juga sudah mulai banyak beredar ya. Ini banyak dimanfaatkan juga untuk pasien atau orang-orang dengan vegetarian ya agar tidak kekurangan vitamin D. Selanjutnya adalah vitamin E. Nah, vitamin E bukan hanya untuk kulit ya. Biasanya kan kita banyak dengar produk-produk vitamin E untuk kesehatan kulit. Tapi sebenarnya vitamin E ini sangat bermanfaat sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel dan jaringan tubuh kita dari kerusakan ya. Karena oksidasi yang berlebihan tadi seperti yang saya sampaikan, entah itu ROS atau lain sebagainya ya.
Vitamin E banyak terdapat di membran sel, sehingga vitamin E mampu melindungi sel dari radikal bebas. Nah, radikal bebas itu banyak macamnya. Di sini peran vitamin E yang akan melindungi sel kita dari kerusakan. Nah, contoh vitamin E itu ada di mana? Di biji bunga matahari itu cukup banyak vitamin E, dan di beberapa jenis kacang-kacangan. Sekarang juga sudah ada sereal atau makanan yang diperkaya dengan vitamin E. Ada minyak zaitun dan produk lainnya juga ya. Oke, nah ini kalau untuk contohnya ya di beberapa jenis produk kayak kedelai, minyak zaitun, nah itu atau biji bunga matahari, di situ kandungan vitamin E-nya cukup tinggi. Nah itu tadi untuk beberapa jenis vitamin yang cukup bermanfaat ya untuk pasien-pasien cancer, entah itu saat menjalani treatment atau saat sedang recovery ya. Ada vitamin A, vitamin B, ada 3 macam tadi, ada vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Untuk mineral, di sini saya ambil beberapa contoh saja yang memang cukup berkaitan dengan kesehatan imun dan proses recovery pasien. Yang pertama adalah zinc, ya karena zinc ini berperan sebagai kofaktor lebih dari 300 enzim. Nah, kita tahu enzim ini perannya sangat banyak sekali pada metabolisme di dalam tubuh kita. Ya, terus selain itu juga menjaga fungsi imunitas seluler. Jadi sama dengan yang seperti saya jelaskan tadi, di sini mineral zinc akan membantu agar imun kita tetap terjaga. Nah, untuk zinc itu kan tidak hanya di suplemen, zinc itu di makanan cukup banyak ya. Ada di daging merah, di daging ayam itu juga ada zinc, seafood ya, udang dan lain sebagainya. Telur, biji-bijian dan kacang-kacangan, sereal itu juga zincnya cukup banyak ya. Di sini telur juga cukup banyak kandungan zincnya. Selanjutnya mineral yang selanjutnya itu adalah selenium. Nantinya selenium ini akan bekerja sama dengan vitamin E yang akan berperan sebagai antioksidan. Ya, jadi kan tadi vitamin E akan melindungi sel kita dari radikal bebas. Nah, di sini dia nanti akan bekerja sama dengan selenium ini tadi ya. Nah, selenium ini berperan dalam memecah peroksidasi menjadi katanya tidak reaktif. Intinya dia akan membantu untuk agar sel-sel atau radikal bebas tadi tidak masuk ke dalam sel tubuh kita ya. Oke. Nah, selenium ini banyak di kacang-kacangan ya. Nah, kalau kacang Brazil ini mungkin agak susah ya didapat, tapi ada di kacang-kacangan lain, rumput laut, ikan laut. Nah, ini juga cukup banyak kandungan seleniumnya di susu, telur ya. Sekali lagi juga di sini telur merupakan salah satu sumber selenium dan di bawang putih, tapi jumlahnya tidak cukup banyak di bawang putih ini. Selanjutnya adalah mineral zat besi. Nah, zat besi ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi anemia ya. Jadi zat besi di sini juga ternyata berfungsi untuk mempertahankan sistem imun kita. Nah, karena ada 2 protein pengikat besi yaitu transferin dan laktoferin. Nah, ini dapat mencegah terjadinya infeksi dengan memisahkan besi dari mikroorganisme seperti itu. Jadi zat besi ini berfungsi membantu kita untuk meningkatkan kemampuan membunuh bakteri intraseluler seperti itu. Nah ini ya. Jadi untuk zat besi atau Hem itu ada 2 macam. Ada yang mudah sekali untuk diserap tubuh kita. Ada yang cukup butuh proses untuk proses penyerapannya ya. Jadi yang Hem iron atau zat besi yang pertama yang diserapnya cukup cepat dan cukup mudah itu adalah zat besi dari daging merah rendah lemak, dari ikan dan unggas ya, seperti ayam, bebek atau lain sebagainya ya. Terus ada non-Hem iron, daya serapnya kurang dari 7%, tapi tetap akan bisa terserap ya. Seperti dari sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini seperti jeruk, tomat, pepaya, brokoli, pumpkin atau waluh ya, dan juga kubis. Nah, tadi kita sudah bahas terkait makronutrien dan mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi terkait bulatan-bulatan pola makan seimbang, selain makronutrien dan mikronutrien, ada juga di situ senyawa non-gizi ya. Jadi senyawa non-gizi itu bukan berarti tidak mengandung zat gizi ya, tapi biasa kita sebut juga sebagai phytochemicals.
Phytochemicals ini ya tidak termasuk di vitamin, ya tidak termasuk di mineral. Dia berdiri sendiri. Ada beberapa jenis. Biasanya kita mudahkan dia sebagai zat yang akan membantu memberi warna pada makanan ya biasanya. Jadi kalau kayak warna merah itu identik dengan kaya akan kandungan likopen ya. Contohnya pada tomat, anggur, semangka ya. Selain itu, untuk warna dengan merah keunguan, biasanya fitochemical yang banyak di situ adalah antosianin atau polifenol, beri-berian, anggur, ya, dan lain sebagainya. Dan orange ini kaya sekali akan alfa dan beta karoten, nah, kayak wortel dan lain sebagainya ya. Untuk orange kekuningan, di sini ada cryptosanthin dan flavonoid. Nah, ini mungkin banyak sekali didapat atau didengar dari produk-produk yang kaya akan flavonoid atau kaya akan beta karoten. Sebenarnya itu adalah salah satu jenis phytochemicals yang kita bisa temukan di makanan ya. Jadi kalau phytochemicals yang antara orange dan ungu ini ada di cantaloupe ini adalah rock melon ya kita sebutnya. Atau melon yang orange itu ada peach, di jeruk juga ada, di pepaya juga ada ya. Terus untuk warna kuning yang mendekati ke hijau itu ada lutein, ada zeaxanthin juga seperti di bayam, alpukat, melon, kale ya. Daun beet. Nah, mungkin yang suka beli beet biasanya kan yang diolah hanya beetnya. Padahal di daun beet itu sebenarnya juga ada kandungan-kandungan mineral dan phytochemicals yang baik ya. Dan ada juga asparagus. Nah, untuk makanan atau bahan makanan yang berwarna hijau itu kaya dengan phytochemical jenis sulforaphane atau indols. Itu seperti kubis, brokoli, brokoli. Kalau Brussel ini jarang kita dapatkan di sini. Itu seperti kubis yang kecil-kecil. Terus juga pada kembang kol. Nah, kalau untuk makanan yang warnanya putih, agak kehijauan, itu jenisnya allyl sulfate, itu seperti di bawang pre, bawang-bawangan lain. Nah, makanya di sini sangat baik sekali apabila kita bisa memanfaatkan rempah-rempah atau bumbu-bumbu untuk memperkaya rasa di masakan kita, karena tidak hanya untuk memberikan rasa, tetapi di situ juga ada kandungan penting yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi seperti itu. Nah, ini sedikit guideline saja tadi dari jenis-jenis bahan makanan. Pada intinya adalah yang kita tekankan adalah pada pola makan seimbang. Jadi tidak ada satu jenis yang nutrisi yang lebih menonjol atau lebih penting dibandingkan yang lainnya, karena semuanya ada porsi kebutuhannya masing-masing. Nah, untuk guideline-nya, yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan, dan ini menurut saya cukup penting untuk pasien-pasien yang sedang menjalani treatment, tidak hanya bertitik pada protein saja, tetapi di sini kita harus lebih jabarkan lagi, kita pilih protein, makanan sumber protein yang dia kandungan lemaknya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, kita gunakan minyak yang sehat, seperti minyak zaitun. Tapi selain minyak zaitun, misal mau menggunakan minyak jenis lain, ya silahkan. Tapi kembali lagi pada guideline tadi terkait berapa banyak kita bisa konsumsinya. Selain itu juga konsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang cukup ya. Terus pertahankan berat badan normal. Selanjutnya yang juga tidak kalah penting, apalagi yang berkaitan dengan ini limfoma dan juga berkaitan dengan menjaga imun tubuh adalah perhatikan proses pengolahan makanan. Jadi jangan sampai proses pengolahan makanan kita ini malah menjadikan di situ muncul masalah atau bahan-bahan yang tidak perlu ya. Jadi seperti minimalkan konsumsi daging merah yang diolah dengan suhu yang cukup tinggi ya, seperti digoreng, dibakar ya, atau broiling. Broiling itu seperti daging yang kita letakkan di oven atau alat semacam alat lainnya yang kita berikan panas di atasnya. Jadi untuk memberikan efek kering di bagian luarnya saja. Kenapa? Karena proses-proses seperti ini ya sangat memungkinkan munculnya imunotoksik heterosiklik amin juga, atau juga memungkinkan munculnya ROS atau senyawa radikal bebas ya. Terus selain itu juga hindari konsumsi daging merah yang kurang matang. Jadi tadi kalau gosongan atau kematangan juga nggak boleh ya, kurang matang pun juga nggak boleh. Kenapa? Karena sangat berpotensi di situ masih ada virus, parasit, bakteri, atau bahan berbahaya lainnya yang dikhawatirkan akan ikut masuk ke dalam tubuh kita dan bisa mengganggu kesehatan pencernaan atau kesehatan tubuh kita. Begitu. Selanjutnya adalah telur ya.
Telur ini salah satu tadi saya sebutkan di situ banyak banget kan kandungan asam aminonya, sehingga sangat penting untuk memasak telur ini harus sampai matang ya. Jadi upayakan jangan undercook seperti itu. Karena apa? Karena sangat rawan sekali di situ ada virus ataupun bakteri yang masih bisa hidup seperti itu. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Intinya adalah makanan itu tidak untuk menyembuhkan kanker ya. Nah, tapi apa yang kita makan dan apa yang perubahan-perubahan perilaku yang kita lakukan itu sangat mungkin sekali untuk memunculkan perbedaan kondisi kesehatan menjadi lebih baik dan perasaan kita menjadi lebih baik seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih Mbak Eva atas sharingnya yang sangat lengkap dan luar biasa. Kita ada banyak sekali pertanyaan nih Mbak Eva. Mungkin bisa minta tolong Mbak Oli untuk ditampilkan pertanyaannya. Bisa bantu bacakan ya. Yang pertama, Kak Eva, saya mau tanya, jika penderita kanker saat kemoterapi sering terjadi keluhan mual dan muntah dan menyebabkan asupan makanan itu berkurang. Untuk mau makan dalam porsi yang cukup itu sulit. Apakah disarankan ada tambahan nutrisi dalam volume kecil namun bisa mencukupi kebutuhan mikronutrien tubuh? Mohon saran untuk hal di atas. Terima kasih. Silakan Mbak Eva. Ini langsung dijawab ya dokter ya? Iya. Ya, jadi hal seperti ini sangat sering sekali kita temui, khususnya untuk pasien-pasien dengan kemoterapi yang biasanya pada minggu awal itu terjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan berikan makanan dalam porsi kecil namun sering, juga makanan-makanan yang lebih padat nutrisi, ya, mulai dari padat energi, protein, dan mikronutriennya. Ini boleh dari makanan yang kita buat sendiri, namun tidak sangat memungkinkan juga kalau kita akan menggunakan produk-produk yang sudah jadi ya. Biasanya itu nanti akan kita sarankan beberapa jenis produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Tapi kalau dari segi makanan saja, kita bisa bayangkan seperti ini. Jadi kalau kita bisanya makan porsi kecil, coba kita cari pagi, contohnya makan dengan jumlah kecil dengan lauk sedikit, kita ulang dalam 2-3 jam lagi. Lalu di saat kita masih ada mual dan muntah, biasanya porsi sayur yang akan agak kita turunkan. Kenapa? Karena di sayur ini biasanya kan kandungan seratnya cukup tinggi yang dikhawatirkan lambung ini atau pencernaan lebih cepat kenyangnya. Tapi bukan berarti tidak konsumsi sama sekali, namun kita turunkan hanya sementara waktu saja sampai kondisi mual dan muntah ini mulai mereda. Di samping itu, kalau dari makanan juga bisa dari ininya, snacknya. Coba cari snack-snack yang di situ tidak hanya fokus pada kandungan karbo, tapi snack-snack yang sudah ada protein atau ada jenis lainnya ya. Jadi misal contohnya snack yang di situ ada kacang atau ada daging ayamnya atau ada telur seperti itu juga bisa kita manfaatkan. Namun kalau dengan cara seperti ini masih juga belum memungkinkan, barulah di sini nanti kita akan cari beberapa produk-produk komersial ya yang sangat bermanfaat untuk mensuplai kebutuhan nutrisi. Jadi walaupun sedang mual muntah atau tidak enak makan di minggu awal ini biasanya, tapi tetap kebutuhan nutrisi bisa terpenuhi seperti itu. Jadi jangan sampai terus nggak enak makan, mual, muntah kita biarkan, itu sangat tidak dianjurkan. Tapi kita harus segera cari apa yang bisa kita lakukan. Kalau dari makanan belum memungkinkan, nanti biasanya kalau pasien kami akan konsultasi dulu dengan kami, nanti akan ada beberapa produk atau jenis makanan yang akan kita sarankan ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya seperti susu atau lain sebagainya itu tidak masalah karena kita tetap harus memenuhi kebutuhan nutrisinya seperti itu. Gitu ya. Tapi nanti kalau nafsu makan sudah kembali, mual muntah sudah mulai hilang ya, baru mulai bisa ditata kembali asupannya dengan pola makan seperti yang kita sudah jelaskan. Biasanya kalau kemo di awal-awal kemo kita jelaskan makanannya harus seperti apa. Begitu.
Apakah cukup jelas Kakak Ezi atau mungkin ada yang mau diklarifikasi lagi? Nanti bisa tanya lagi di kolom pertanyaan kalau mungkin kurang jelas. Seperti yang saya sering amati juga setiap siklus pertama kemo itu pasien-pasien di rumah sakit onkologi selalu konsultasi dengan Mbak Eva ya, Mbak Eva ya. Iya dokter. Ya. Ya, jadi mungkin bisa untuk mengatur menu dan asupannya di awal-awal kemo gitu. Iya, tapi memang uniknya pasien dengan kanker, apalagi dengan kemoterapi itu tadi, kita tidak bisa prediksi kondisi pasien nantinya. Namun kalau di kami, kita akan selalu siap ya untuk membantu pasien seperti itu. Karena kan memang awal-awal kemo selain ada keluhan mual-muntah juga tetap butuh asupan nutrisi untuk pemulihannya gitu ya Mbak Eva. Betul, jadi jangan sampai dibiarkan, tetap harus kita carikan nutrisi dari sumber lain, seperti itu. Jika mungkin jika tidak bisa asupan sama sekali, bisa konsultasi juga ke dokter yang merawat ya Mbak Eva. Betul, betul dokter. Kita ke pertanyaan berikutnya, bisa dibantu Mbak Oli. Oh, ini ada yang mau tanya secara langsung Mbak Eva. Bu Sri, Mbak Eva silakan Bu Sri Lestari. Silakan Ibu Sri. Halo Bu Sri Lestari, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Sri, bagaimana kabarnya Ibu? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah menyimak. Yang perlu saya tanam tadi sudah tak chat sebetulnya. Oh ya. Kalau diberi kesempatan, terima kasih banyak. Ya, tadi masuk untuk menghindari kanker di antaranya makanan telur yang harus matang ya. Bagaimana dengan yang diberi telur setengah matang atau minum jahe telur? Terima kasih. Saya tunggu penjelasannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Sri. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi untuk pengolahan makanan yang perlu kita perhatikan ini tadi adalah kita berupaya untuk meminimalkan adanya gangguan-gangguan di dalam tubuh karena infeksi, ya, entah itu infeksi virus, bakteri atau lain sebagainya. Dan makanan-makanan yang sumber protein, namun di situ kondisinya masih tidak matang, itu sangat beresiko sekali ya. Di situ ada virus atau bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh. Apalagi pasien dengan kemoterapi atau treatment lainnya, di situ biasanya kondisi imun itu sangat rentan untuk menurun. Begitu ya dokter ya? Nah, jadi kita upayakan jangan sampai kondisi imun yang sedang menurun ini kita berikan makanan yang bisa berbahaya ke dalam tubuhnya. Seperti itu, Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan makanan atau telur tadi ya, spesifiknya pada telur itu bisa jadi di dalam situ masih ada bakteri atau virus yang berbahaya jika kita konsumsi dalam keadaan undercook atau bahkan mentah. Seperti itu. Nah, kalau di luaran sana ternyata baik-baik saja. Nah, itu mungkin imun mereka sedang baik kondisinya ya, jadi bisa menetralisir virus atau bakteri atau parasit yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun untuk pasien dengan kanker, apalagi kemoterapi dengan kondisi imun yang sedang rendah, kita berikan makanan yang berpotensi bahaya seperti itu, ya dikhawatirkan adalah munculnya masalah kesehatan seperti itu. Jadi kita kurang anjurkan begitu. Ya betul Mbak Eva, saya juga pernah membaca jurnal tentang makanan pada pasien-pasien imunokompromis itu raw food ya, makanan mentah itu. Kemudian mencuci sayuran dan buah-buahan itu juga disarankan lebih bersih ya pada tangan. Betul dokter. Atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Mbak Eva, kita bisa lanjut ke slide pertanyaan dari Pak Aji. Nah, bagaimana jika pasien mengalami mual muntah dan tidak mau makan? Kemudian, apakah pemberian nutrisi untuk pasien kanker limfoma itu berbeda dengan jenis kanker yang lain atau sama saja? Monggo Mbak Eva. Yang pertama, Pak Aji, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pasien yang mengalami mual dan tidak mau makan, kurang lebihnya sama dengan jawaban saya pertama tadi ya, untuk pertanyaannya Ibu Ezi.
tetap kita harus upayakan, kalau tidak bisa dari makanan, kita akan carikan sumber nutrisi lainnya sampai kondisi mual dan nafsu makan menurun ini bisa teratasi. Begitu. Untuk pemberian nutrisi pasien kanker limfoma atau jenis kanker lain apakah sama? Kurang lebihnya sama, Bapak. Jadi tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya pada apa yang harus dikonsumsi, berapa banyak, itu sama. Jadi entah itu pada saat masih treatment ataupun setelah treatment akan jadi berbeda jika pasien ini ada kondisi-kondisi khusus lainnya. Misal karena kondisi kankernya pasiennya jatuh pada kondisi malnutrisi, itu mungkin akan beda ya, akan ada beberapa nutrisi tambahan yang kita perlu berikan. Atau pasiennya dengan kondisi sakit bawaan lain ya, masalah ginjal atau lain sebagainya, itu tentu akan ada kebutuhan yang berbeda. Namun kalau dilihat dari bahan makanan apa yang bisa dikonsumsi, berapa banyak untuk survivor, itu kurang lebihnya sama. Begitu, Pak Aji, ada yang mau ditanyakan kembali mungkin? Ya, nanti bisa bertanya lagi di kolom chat kalau misalnya kurang jelas ya Mbak Eva. Jadi intinya pada orang biasa saja jika mual dan tidak mau makan itu suatu tanda, apalagi pada pasien-pasien kemo yang membutuhkan asupan ya Mbak Eva. Betul. Jadi jangan sampai dibiarkan, betul. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yeni Ferlanda. Saya survivor. Saya mau bertanya bagaimana cara menurunkan berat badan saya yang overweight. Dan juga pertanyaan kedua, saya pernah baca untuk pasien limfoma sebaiknya menghindari daging merah dan yang dibakar. Bagaimana menurut Mbak Eva? Ya, saya bahas untuk Ibu Yeni dulu ya. Ibu Yeni, bagaimana kabarnya Ibu Yeni? Senang sekali bisa bergabung Ibu Yeni. Yang pertama, untuk menurunkan berat badan. Nah, ini pertanyaannya untuk saya atau Dokter Cindy, mungkin kita jawab bersama aja ya dokter ya. Jadi prinsipnya Ibu untuk menurunkan berat badan selain dari olahraga, kalau berat badan itu lebih kita titik poinkan lagi pada dietnya juga. Jadi pada makanannya. Ya, jadi tidak hanya harus olahraga seminggu minimal 3 kali dengan intensitas olahraga yang sedentary atau sampai yang high, tapi makannya belum diatur. Nah, itu jadi untuk kondisi overweight memang sebaiknya dikonsultasikan lebih lanjut terkait kebutuhan nutrisi spesifiknya agar ada panduan. Jadi ibu dalam sehari-hari makannya harus seberapa banyak, kita turunkan jadi berapa kalori seperti itu. Karena untuk orang-orang dengan overweight dan obesitas sangat memungkinkan kita akan turunkan terlebih dahulu kebutuhan kalorinya sampai berat badan mencapai normal. Namun ini tidak bisa kita samaratakan untuk semua pasien, apalagi untuk pasien dengan kanker ya, karena kita harus lihat dulu kondisi pasien memungkinkan atau tidak, ataukah pasien ada resiko kekurangan nutrisi yang diperlukan atau tidak dengan diet itu tadi. Jadi memang harus sangat personal Ibu untuk kondisi yang seperti ini, gitu ya. Terus pernah baca bahwa pasien limfoma sebaiknya menghindari daging merah dan bakar-bakaran. Ini beberapa penelitian memang ada yang menyebutkan sebaiknya kita mengurangi, lebih tepatnya Ibu, daging merah dan menghindari makanan yang diolah dengan suhu tinggi ya. Jadi suhu tinggi itu tidak hanya dibakar seperti yang saya sampaikan tadi ya Ibu, entah itu broiling, grilling, frying ya. Jadi memang sebisa mungkin utamanya di daging merah ya. Saya titik beratkan di sini daging merah ya. Saya tidak ikut-ikutkan bahan makanan lain. Beberapa penelitian memang menyebutkan untuk daging merah sebaiknya tidak diolah dengan cara yang saya sampaikan tadi. Begitu ya, karena apa? Karena resiko munculnya karsinogeniknya lebih tinggi seperti itu. Tapi kita tetap harus mengembangkan ilmu lagi ya. Nanti kalau memang ada perkembangan ilmu dan ada perubahan, mungkin bisa berubah. Tapi sementara ini memang banyak sekali penelitian yang menyebutkan seperti itu. Begitu. Kalau menghindari daging merah, saya kurang ini ya, karena beberapa penelitian tidak menyebutkan bahwa kita harus menghindari ya, tapi mengurangi. Nah, tapi kalau kita kembali lagi pada tadi, kandungan daging merah yang dengan kandungan saturated fat atau lemak jenuhnya yang cukup tinggi,
tidak salahnya kalau ibu tidak konsumsi ya, karena itu tidak akan menyebabkan ibu pada kondisi jatuh pada malnutrisi atau lain sebagainya. Intinya begitu. Jadi masih bisa kita switch ke makanan yang lainnya, begitu ya. Intinya seperti itu. Karena kalau kita konsumsi daging merah dalam jumlah yang berlebihan, sangat beresiko sekali untuk asupan lemak jenuh kita jadi ikut berlebihan. Nah, itu nanti rentetannya cukup banyak soalnya begitu. Jadi mungkin beberapa penelitian yang menyebutkan menghindari daging merah mungkin bisa juga arahnya ke sana seperti itu. Itu ya Ibu ya. Mungkin kalau ada yang mau diklarifikasi bisa ditanyakan ulang Ibu Yeni. Gitu. Intinya ya gimana Dokter? Bu Yeni sama Bu Iren ini sama, ternyata pertanyaannya tentang daging merah dan daging sapi ini kan. Yang oh ya, betul. Jadi iya, sebenarnya sih kalau dikatakan pemicu, Ibu, jarang sekali penelitian menyebutkan bahwa secara terang-terangan bahwa daging merah ini adalah pemicu kanker, ya. Tapi bisa kita coba jabarkan seperti yang saya sampaikan tadi. Selain daging merah ini memiliki kandungan asam amino dan lain sebagainya yang merupakan nutrisi yang kita perlukan, ternyata daging merah ini juga memiliki kandungan lemak yang tidak baik ya, saturated fat atau lemak jenuh, terus juga kandungan natrium yang cukup tinggi, sehingga akan lebih bijak mungkin jika kita mengalihkannya dengan bahan makanan lain. Nah, kecuali pada kondisi tertentu, biasanya daging merah ini tidak terelakkan untuk diberikan. Contohnya, pasien benar-benar tidak enak makan tadi ya, contoh yang saya kembali ke pertanyaan tadi ya, tidak enak makan, mual sekali, asupan sangat minim ya. Sangat mungkin bahwa kita akan berikan kaldu daging di situ untuk diasupannya ya. Sangat mungkin juga kita akan berikan daging merah beberapa kali dalam seminggu untuk mendukung asupannya. Misal karena pasien ini tadi tidak bisa mengkonsumsi jenis makanan lain seperti itu ya. Jadi sebenarnya di sini saya tidak bisa juga mengatakan bahwa sama sekali tidak diperbolehkan ya, karena sangat jarang yang menyebutkan bahwa ini adalah pemicu kanker. Cuman ya itu tadi, melihat dari kandungan nutrisinya sebaiknya kita minimalkan. Betul. Mungkin dalam jumlahnya itu ya, Mbak. Betul, Dokter. Ya, karena tadi kan lemak jenuh kita dibatasi 10% ya dalam satu hari. Nah, sedangkan minyaknya saja kita sudah pakai untuk menumis atau untuk membuat bumbu dan lain sebagainya, itu sudah ada minyak. Ya, itu sudah menyumbang lemak jenuh. Belum lagi kalau kita sudah konsumsi daging ayam, itu juga sudah lemak jenuh seperti itu. Nah, kalau kita masih tambahkan daging sapi ya, bisa dibayangkan komposisi lemak jenuh harian kita pasti bisa melebihi kebutuhan begitu. Kalau red meat, kalau yang saya pernah baca, Mbak Eva, kalau masih tidak, bukan kalian dengan limfoma, tapi CA kolon yang red meat. Betul, ya dokter. Itu lebih spesifik lagi kepada pencernaan ya dokter ya. Yaitu tadi karena kandungan lemaknya, kandungan natriumnya, dan resiko munculnya karsinogenik karena proses pengolahannya itu tadi. Gitu. Mungkin di switching ke sayur-sayuran dan juga jenis protein yang lain. Gitu. Betul. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, di situ kan ada contoh bahan-bahan makanan. Nah, itu saya sebutkan semua, termasuk daging merah. Tapi kan tidak hanya daging merah, ada komponen lainnya, ya, entah itu telur, atau ikan, atau susu, atau lain sebagainya. Nah, itu bisa kita telaah lagi. Jadi bukan serta-merta, oh berarti ini daging merah masih boleh, harus banyak. Tidak. Kita lihat lagi di situ tadi pada lemak yang harus kita batasi, di situ masuk daging merah. Nah, artinya daging merahnya tetap harus ada pembatasan. Begitu. Baik, menarik sekali memang topik ini karena memang banyak dibicarakan dan juga orang-orang kan sering menanyakan ini, juga pasien juga sering juga menanyakan ini ya Mbak Eva. Iya betul dokter. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa dibantu Mbak Ali? Nah, ini dari Bu Santi. Tanya ke Mbak Eva, saya penyintas CA payudara. Pertanyaannya, treatment ini ya tadi ya, treatment nutrisi untuk CA payudara dan limfoma apakah sama? Kemudian, untuk yang sudah selesai treatment, berapa kebutuhan nutrisi yang diperlukan? Saya baru cek darah untuk kolesterol HDL-nya 94, LDL-nya 101, kolesterol total 203. Kira-kira penyebabnya apa? Karena minyak tidak terlalu, gorengan juga tidak. Apakah dari kelapa muda? Saya konsumsi seminggu 2 kali.
Oke, sebelumnya terima kasih sekali Bu Santi atas pertanyaannya. Yang pertama, nutrisi pasien CAPW darah linfoma sama. Nah, itu kurang lebihnya sama tadi seperti yang saya sampaikan ya. Apalagi jika masih dalam proses treatment, kurang lebihnya sama. Nah, untuk kebutuhan kalori jika sudah selesai treatment. Nah, ini sangat personal ya untuk kebutuhan nutrisi ini ya. Jadi saya perlu tahu untuk Ibu Santi sekarang ini usianya berapa ya, tinggi badannya berapa, apakah ada sakit penyerta lainnya. Nah, ini untuk kebutuhan nutrisi tentunya sangat personal. Apakah ada perbedaan? Iya, memang ada perbedaan antara saat ibu menjalani treatment dengan ibu sudah selesai dengan treatmentnya. Seperti itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait kolesterol. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, ini cukup banyak sekali ya Ibu penyebabnya. Kolesterol yang tinggi tidak hanya karena lemak atau minyak ya atau daging ya, tapi juga bisa karena konsumsi karbohidratnya ya Ibu. Nah, karena glukosanya itu juga mungkin sekali. Nah, kita makanya perlu ini harus perlu pengkajian lebih dalam. Artinya kita perlu tahu lebih dalam lagi untuk asupan ibu. Seperti contohnya berapa banyak ibu konsumsi daging ayam dalam sehari, lalu juga berapa banyak sumber karbohidrat yang ibu konsumsi, karena karbohidrat ini tidak hanya berkaitan dengan gula darah ya, sangat mungkin sekali untuk berkaitan dengan kolesterol jika berlebihan ya. Jadi mulai dari konsumsi nasi atau sumber karbohidrat lain ini tentu perlu kita perhitungkan juga Ibu. Nah, jadi kalau saya ditanya penyebabnya apa, nah saya perlu tahu dulu untuk apa saja yang Ibu konsumsi dalam satu hari, kurang lebih dalam 1 bulan ke belakang ya. Selain itu juga kita perlu koreksi lagi dan perlu kita lihat pada aktivitasnya Ibu ya. Jadi apakah sudah ada olahraga yang mulai Ibu lakukan ya, karena kan di sini sepertinya sudah selesai treatment, artinya sudah sangat sudah memungkinkan untuk ibu melakukan olahraga, namun tetap dalam pengawasan dokter ya, tetap dengan harus konsultasi dulu jenis olahraga apa yang memungkinkan untuk ibu lakukan, karena proses adanya olahraga ini tadi bisa membantu agar kadar kolesterol dalam tubuhnya ibu bisa menurun sambil didampingi dengan kondisi dietnya ibu. Apakah dari kelapa muda atau degan yang saya konsumsi seminggu 2 kali? Saya rasa tidak, jika ibu satu kali konsumsinya, kurang lebih kan kalau kita beli degan itu 2 sendok ya, 2 sendok kelapa mudanya ya, dagingnya ya, kurang lebih kan 2 sendok itu saja dalam 1 kali saji, dan itu selama seminggu 2 kali, saya rasa bukan karena itu ya, karena itu belum masuk dalam kategori yang berlebihan ya. Artinya saya perlu tahu lebih dalam Ibu. Jadi kolesterol itu cukup unik soalnya. Jadi tidak hanya kita lihat dari kandung asupan lemak ibu, tapi juga karbohidratnya nanti akan kita perhitungkan. Begitu. Begitu ya dokter. Saya rasa ini belum bisa menjawab lebih detail dokter, karena banyak informasi yang masih saya perlukan di sini. Dari data kolesterolnya ibunya masih borderline ya, tidak terlalu. Iya betul dokter. Masih bukan yang terlalu tinggi ya dokter ya. Tapi tidak ada salahnya untuk memulai ini perbaikan. Ya, betul. Mungkin bisa konsultasi sama Mbak Eva nanti lebih lanjut untuk menunya. Ya. Baik, ada lagi Mbak Oli? Sudah ya. Dari Mbak Oli ada yang mau di Oke, ini ada dari Bu Claudia. Saya langsung baca dari komentar, dari kolom komentar. Dari Bu Claudia, jika gula tidak dianjurkan untuk penderita kanker, bagaimana jika konsumsi pengganti gula? Gula ini menarik, Mbak Eva, karena sering juga dibahas di mitos. Apakah konsumsi gula mengakibatkan kanker? Oke, baik. Terima kasih Ibu Claudia atas pertanyaannya. Yang pertama adalah gula itu sebenarnya bukan tidak dianjurkan, namun gula itu kandungan kalorinya cukup besar ya. Untuk orang tanpa kanker biasanya kan kita dibatasi ya, asupan gula tidak lebih dari 4 sendok dalam 1 hari ya. Artinya tidak fokus pada gulanya ya, tapi kita juga perlu melihat pada bahan-bahan makanan yang di situ menggunakan gula. Nah, itu harus kita perhitungkan berapa banyak kalori yang bisa masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Jadi bukan kalau kita makan gula begitu saja nanti jadi kanker gitu ya. Sebenarnya tidak sesimpel itu ya.
Jadi artinya karena gula itu kandungan kalorinya cukup tinggi dan tidak semua orang memahami itu. Artinya sangat berpotensi seseorang itu asupan gulanya berlebihan. Bahkan bukan karena gula pasir yang terlihat, tapi karena produk-produk yang tinggi gula lainnya yang tidak disadari. Seperti itu ya. Sekarang kan mayoritas banyak produk itu yang menggunakan gula. Nah, itu yang harus kita perhitungkan nantinya. Terus untuk konsumsi gula pengganti itu boleh saja ya. Konsumsi gula pengganti itu kan ada yang gula low kalori atau ada yang zero kalori dan lain sebagainya. Itu boleh saja sebenarnya. Kemarin juga saya sempat baca dan mengikuti pelatihannya juga terkait gula buatan. Sebenarnya sejauh ini penelitiannya konsumsi gula buatan itu tadi masih diperbolehkan. Ada batasnya ya. Kalau kita sebut saset kan kebanyakan saset ya dokter ya, jenisnya saset itu konsumsi sampai 5 saset dalam sehari itu sebenarnya masih diperbolehkan ya. Tapi kembali lagi itu tadi ya, kalau saya mau pakai gula pasir pun ya boleh gitu ya, tergantung pada jumlahnya. Jadi misal nih contohnya ibu mau pakai gula pasir untuk di makanannya ibu, mau untuk masak ya, hanya ditambahkan sedikit saja untuk pendamping gula, pendamping garam ya itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau ibu mau ada gula di minuman, misal mau bikin teh ya, misal sehari hanya sekali dan ibu cuma pakai gula setengah sendok makan, ya itu enggak apa-apa. Ya. Tapi yang harus kita lihat lebih jauh lagi adalah pada makanan-makanan tinggi gula ya, atau kita sebutnya glukosa. Sebenarnya itu bukan gulanya, yang kita perhitungkan glukosanya yaitu. Jadi glukosa itu kan sumbernya banyak. Ada sukrosa yang dari gula pasir atau gula lainnya. Ada juga fruktosa yang dari buah. Nah itu ada galaktosa dan lain sebagainya. Artinya ini yang harus kita kaji lagi mana dan apakah kita berlebihan. Artinya pertama pada cemilannya itu yang harus kita lihat. Apakah di situ cemilan yang mengandung banyak gula. Yang kedua, suka konsumsi buah, tapi apakah buahnya sebegitu banyaknya itu juga kurang dianjurkan ya. Dan konsumsi buah yang dianjurkan adalah pada porsi kecil-kecil namun ada jeda. Jadi misal setelah makan pagi atau sebelum makan pagi satu porsi, nanti sebelum atau setelah makan siang satu porsi, atau untuk snack ya. Artinya bukan dalam satu waktu kita konsumsi buah dalam jumlah berlebihan. Karena apa? Itu nanti akan menyumbang fruktosa yang cukup tinggi yang pada akhirnya nanti tetap saja di dalam tubuh akan dirubah menjadi glukosa yang sama jadinya seperti gula pasir lainnya ya, seperti itu. Intinya masalahnya bukan pada gulanya, tapi pada berapa banyak kita konsumsinya. Begitu. Baik, dokter. Begitu, dokter. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Eva dari Pusat. Berapakah kebutuhan vitamin D untuk pasien kanker dan cukupkah hanya dengan berjemur? Kemudian jam berapa berjemurnya dan perlukah dilakukan tes darah untuk mengetahui kadar vitamin D dalam darah? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Santi ya. Pertama, kalau untuk tes darah terkait kandungan vitamin D itu nanti bisa konsultasi dengan dokternya. Jadi apakah diperlukan atau tidak? Sebenarnya sih ya tidak apa-apa saja ya. Karena dengan begitu kita bisa tahu apakah kadar vitamin D dalam darah kita sudah cukup atau tidak. Karena itu nantinya yang akan menentukan perlukah kita tambahkan asupan vitamin D3-nya ataukah ya sudah cukup dari makanan saja seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan sebelumnya ya, apakah cukup dengan berjemur saja? Nah itu kalau kadar vitamin D dalam darahnya ibu sudah cukup baik ya dengan berjemur dan makan bahan makanan yang sumber vitamin D saja ya sudah cukup ya. Tapi kalau ternyata diketahui bahwa kadar vitamin D3 dalam darahnya ibu masih kurang, nah itu nantinya bisa berkonsultasi lagi dengan dokter apakah perlu kita tambahkan suplementasi atau lain sebagainya. Begitu, dokter. Oke, itu yang tentang penjelasan tentang vitamin D tadi ya Mbak Eva. Iya. Ini ada beberapa pasien yang sering tanya Mbak Eva. Kadang kan kalau sedang halo, Mbak Eva? Iya dokter. Oke. Kalau pasien-pasien kemoterapi itu kan seringnya selain mual muntah, pasiennya tuh sulit menelan, ada stomatitis, ada sariawan. Mungkin ada asupan bentuk lain. Mungkin kan kalau makanannya terlalu terasa turun atau bisa ada suplemen-suplemen lain, Mbak Eva. Ya, jadi kalau pada kondisi seperti itu
biasanya kita akan berikan makanan cair ya dokter. Ya, jadi makanan cair itu bisa hospital made. Jadi kalau di rumah sakit kami ya ada yang kita biasanya akan perpadukan antara hospital made dengan komersial. Jadi ada produk komersial memang yang bisa kita gunakan kalau ibu-ibu kesulitan untuk menyiapkan di rumah. Karena biasanya kalau kita bikin sendiri itu nutrisinya masih belum bisa maksimal terkait dengan rasanya bisa tidak enak kalau enggak. Yang kedua malah bikin enek itu juga sangat memungkinkan. Jadi kita akan perpadukan dengan komersial biasanya dalam bentuk susu yang padat nutrisi. Biasanya itu kita akan berikan dokter. Jadi kita akan berikan dalam porsi kecil. Biasanya kita berikan 6 sampai 8 kali dalam sehari. Itu kita kombinasi antara hospital made dengan komersial. Jadi kalau untuk ibu-ibu di rumah bisa dikombinasi antara yang bikin sendiri. Jadi biasanya kita bikin ada beberapa versi ya. Bisa bikin yang menggunakan nasi, nanti kita di situ beri telur ya, kita beri sedikit sayur, kita kasih kaldu, kita haluskan. Nah itu bisa juga yang berbahan lainnya, kita menggunakan susu, itu juga sangat memungkinkan. Nah kalau untuk susu dengan kondisi yang seperti dokter Cindy sebutkan, tentunya sangat penting untuk mengkonsumsi susunya harus yang padat nutrisi, karena tujuan kita adalah mengejar nutrisi itu dengan volume yang seminim mungkin ya, karena kalau kita berikan cairan dalam jumlah banyak juga nanti tidak nyaman jadinya di lambung. Begitu dokter. Kemudian Mbak Eva, seringan juga ada pasien-pasien ya kan case per case. Kalau pasien itu misalnya kan tadi sering disampaikan putih telur ya Mbak Eva. Kalau misalnya pasien tersebut alergi pada telur, itu mungkin biasanya apa yang karena kan ini putih telur yang paling sering disarankan di rumah sakit. Betul. Betul. Jadi kalau memang ada alergi di putih telur, biasanya kita akan alihkan ke ikan dokter. Jadi bisa menambahkan pada asupan ikannya. Nanti kita kombinasi dengan daging ayam dan juga yang tidak alergi susu kita akan berikan susu begitu. Jadi untuk membantu agar protein atau asam aminonya tidak sampai kekurangan begitu. Gitu. Jadi bukan berarti kalau nggak mau telur ya sudah didiemin aja, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus segera carikan switch-nya, carikan penggantinya. Gitu. Jadi peran gizi, peran asupan nutrisi pada pasien-pasien kanker baik yang terapi maupun yang sudah itu sangat penting ya Mbak Eva ya. Dan kita nggak bisa tidak mau makan atau tidak nafsu makan, kita sarankan untuk konsultasi dengan ahli gizi dan juga mungkin dokternya ya Mbak Eva supaya dalam proses-proses pemulihannya itu bisa tetap terpenuhi asupan nutrisinya. Baik, saya rasa dari sesi pertanyaan sudah selesai Mbak Eva. Iya dokter. Sebelum mengakhiri, saya akan konfirmasi dari panitia tentang yang tadi saya janjikan di awal kepada 5 penanya terbaik. Ada 6 ini Mbak Eva karena pertanyaannya banyak jadi 6 sekarang 6 penanya terpilih nih. Jadi ada Pak Aji, Bu Yeni Verlanda, Ibu Santi, Ibu Ezi, Ibu Sri Lestari dan Ibu Irene. Selamat nanti akan dihubungi oleh pihak Rumah Sakit Onkologi Surabaya atau dapat juga menghubungi WA kita. WA kita di 081 233 555 687. Sama dengan pendaftaran untuk Zoom ini. Demikian satu sharing pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, ibu-ibu dan bapak-bapak RRS Family. Kemudian kepada Mbak Eva yang sudah bersedia sharing banyak sekali juga informasi yang sangat berguna buat kita semua. Mewakili panitia, saya mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan strategi sharing pada siang hari ini. Dan izinkan saya sebelum mengakhiri acara mohon Bapak Ibu sekalian untuk on kamera supaya kita bisa ada kenang-kenangan foto bersama. Karena kita sangat kepingin banget sebenarnya ketemu langsung, tapi kan kangen ya dok, sudahan ya dok ya. Sampai kadang-kadang lupa sama wajahnya ya dok. Terlalu banyak bermasker. Saya
mohon ibu-ibu untuk on cam. Saya tunggu. Jadi kita bisa ada kenang-kenangan, nanti juga bisa di-share mungkin di sosial media kita. Oh, hari Sabtu diisi dengan aktivitas yang bermanfaat, sharing ilmu buat nutrisi. Mungkin ini bisa disampaikan juga ke teman-teman keluarga juga tentang nutrisi pada pasien limfoma dan juga pasien kanker. Baik, saya mohon bantuan dari panitia, bisa screenshot semua ya, walaupun mungkin ada yang pakai masker. 1, 2, 3. Ya, terima kasih partisipasinya dari Mbak Eva, dari Bu Indah Suryaningsih, dari tim IC3, Nutrican, dan semuanya. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di acara Saturday Sharing pada siang hari ini. Sampai jumpa, salam sehat, dan kita dapatkan hasil yang sama. Ya, tetap melakukan protokol kesehatan dan semoga semuanya tetap sehat. Oke, dadah.